Halo, selamat pagi. Faizi, Balkis, sama Jazlan. Hai, kedengeran suaranya? Pagi, Balkis. Selamat pagi. Berarti siapa nih yang belum join? Kita akan belajar tentang game 3D ya hari ini. Kita belum join. Balkis sudah, Faizi udah, Galang izin. Diana belum. Feiza belum. Jazlan sudah, Daryl belum. Reza belum. Ernest belum. Sip, kita akan mulai saja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi, eh, apa kabarnya semua? Kabar baik, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Sip, nah, jadi untuk kelas hari ini kita akan melanjutkan lagi dari yang pekan lalu ya. Pekan lalu kan kemarin kita udah belajar untuk membuat game, wah, bukan game ya, tapi kita menggabungkan website dengan machine learning. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pembuatan game tiga dimensi. Ya, jadi kayak game Minecraft gitu. Oke? Nah, nanti gimana cara kita membuatnya? Ada coba share screen dahulu ya. Nah, Panda 3D. Halo Faiza, selamat pagi. Nah, Panda 3D, apa itu Panda 3D? Atau di situ kan ada 3D ya, 3D game atau permainan 3D gitu ya. Nah, D di situ apa sih? D-nya apa D-nya? D di dalam 3D. Apa itu D di dalam 3D? Dimensi. Yes, dimension atau dimensi, betul Jazlan ya. Jadi kita akan belajar gimana caranya untuk membuat game tiga dimensi ini, betul dimensi ya. Jadi dia seperti kayak Roblox aja ya. Kalian punya game atau pernah main game Roblox, Minecraft ya. Itu akan kita buat seperti yang game Minecraft. Tapi nggak apa? Kalian nggak buat menggunakan Minecraft ya, tapi kalian akan ngebikin yang seperti Minecraft gitu. Oke. Nah, jadi kita akan menggunakan yang namanya game tiga dimensi, maka untuk koordinatnya itu akan ada tiga. Jadi nggak cuma dari sumbu X dan Y, tapi akan ada dari sumbu Z juga. Oke? Kayak gitu ya. Nah, jadi kita akan menggunakan beberapa bagian di dalam game ya. Jadi nanti ketika kalian menggunakan Panda 3D, sekarang library-nya adalah eh, yang akan kalian gunakan adalah Panda 3D gitu. Nah, cara kalian menggunakan Panda 3D ini kalian tinggal diimport dulu pakai Showbase. Kalau misalnya nanti belum ke import, ntar kita install dulu ya pip install untuk Panda 3D-nya dan dipanggil Showbase. Nah, untuk membuat sebuah game yang sederhana, kalian cukup membuat seperti ini. Jadi diimport dulu Showbase-nya dari Panda 3D, kemudian bikin sebuah kelas game, dan kita inherit itu dari Showbase. Jadi kita nggak perlu ngoding lagi dari awal. Dan tinggal kita bikin objeknya lalu di run. Nah, nanti muncul deh satu aplikasi game ya. Nah, sama seperti halnya dengan aplikasi mobile ya atau mobile version yang kemarin kalian udah buat mobile apps, itu kan kita buat dulu pertama adalah tampilan dari si aplikasinya ya. Terus habis itu kalau udah bikin widgetnya, bikin layoutnya, masukin ke dalam aplikasinya gitu ditampilin. Nah, sama halnya dengan Panda 3D. Panda 3D juga ada alur-alurnya ya, di mana dia
lebih sederhana karena kita cukup load modelnya aja. Lalu setelah di load modelnya kita load tekstur juga boleh. Dan nanti kita tinggal render. Udah deh ya. Jadi untuk Panda 3D ini lebih ringkas lagi. Oke? Nah, terus misalnya kalian pengen merubah koordinatnya berarti bisa pakai satpos atau pengen satu-satu pakai satx sampai z ya, itu boleh juga. Ya, ukurannya pakai sat scale. Dan untuk kamera pakai satvo. Nah, jadi contohnya kalian membuat untuk nge-load nih model environment, ya udah caranya seperti ini. Dan nanti akan muncul untuk model 3D-nya di lingkungan. Oke? Nah, model environment ini udah ada dari Panda 3D, jadi bisa kita langsung pakai aja. Ya. Halo, ini banyak yang dulu ini. Halo Reza, halo Daryl, selamat pagi. Ada pertanyaan dulu mengenai kode yang ini? Kalau nggak ada, boleh dibuka VS Code-nya ya. Yuk, silakan dibuka VS Code-nya. Kita mau coba kerjain bareng-bareng. Dibukanya nanti yang nomor 17 ya, atau pengantar Panda 3D nih. Nih ya. Nanti kalian ke VS Code buka yang nomor 17 yang 2 November ini. Itu udah bisa diklik sih. Yang Algo, yang Algo ya. Yang kalian bisa login. Karena Panda 3D ini bisa kita install sih. Pakai yang Algo ya. Yuk, coba dibuka yang 2 November 9 ini. Dan tulisannya pengantar Panda 3D. Nah, nanti kalau sudah dibuka, kita ke nomor satu. Nah, jadi ini sama persis seperti yang tadi kita buat ya, atau yang kita pelajari barengan. Jadi kita mau menampilkan sebuah game 3D environment ya dari models. Oke, coba boleh dibaca dulu soalnya. Nah, kalau sudah dibaca berarti kita tinggal buat dulu ya, sama seperti yang tadi. Kita akan coba membuat langkah-langkahnya dalam menampilkan si game tiga dimensinya ya. Nah, langkah pertamanya adalah kita import dulu ya. 17 bagian satu betul. Nah, nanti ketika kalian sudah membukanya, kita import dulu ya untuk si Panda 3D-nya pakai Showbase. Kemudian kalau sudah, kita akan membuat sebuah kelas game yang inherit ya. Dan nanti tinggal buat dev init sampai dia di Showbase init juga. Nah, nanti kalau sudah, kita buat deh untuk model. Nah, lalu kita buat juga untuk rendernya ya. Render.
Nah, kayak gini ya. Lalu kalau sudah, tinggal kita buat deh untuk sebuah objek dari gamenya ya. Nanti ketika kalian play akan muncul models environment sesuai dengan yang dicontoh. Ya, nah ya tuh. Bisa kita juga geser-geser kayak gini ya. Oke, coba dilihat dulu kodenya dan langsung dibuat ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh tanyain. Render itu buat apa ya Kak? Lupa soalnya. Render itu buat munculin ke dalam ininya apa? Ke dalam si aplikasinya. Ibaratnya kayak kayak itu apa? Yang di dalam mobile apps ya. Jadi kan kamu udah punya layout. Kita set layout dari si aplikasi utamanya. Gitu. Nah, mungkin pertanyaannya ini rendernya dari mana? Jadi render ini adalah objek dari Panda 3D. Jadi dia tuh udah ada satu variabel. Kalau misalnya kita reparent to ke render, maka dia akan di render gitu. Ya, apa yang kita render si modelnya? Jadi bacanya gitu ya. Yang ini agak agak beda dari yang biasanya. Halo Ernest, Ernest dibuka yang 17 alias pengenalan Panda 3D ya? Soalnya, coba. Nanti kalau udah, tolong ketik angka satu ya di chat Zoom. Udah, kalau kamar mandi dulu.
Sudah Kak, oke, karena sudah. Keywordnya install Shellbase-nya apakah soalnya kuning? Eh, nggak apa-apa, di play dulu aja. Kadang beberapa kadot lihat dia emang kuning sih, tapi ternyata udah diinstal. Nah, itu Reza benar tuh. Web install Panda 3D. Ya, yang udah jangan lupa ketik angka satu di chat Zoom. Dan kalau ada pertanyaan, please tanyain. Udah ya? Satu, oke, 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 oke. Sip, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal checklist aja ya. Lalu submit. Oke, ini yang nomor satu nih. Nah, nomor dua itu juga sama kayak nomor satu. Jadi coba kalian baca dulu deh. Nah, dia agak loading. Nah, nah, kalau kalian lihat di sini, di soalnya itu minta untuk menggunakan model lain. Nah, kan tadi kali kita pakainya adalah si environment ya dari model yang udah dari Panda 3D. Kalian bisa ganti menggunakan Boeing EGG atau misalnya yang Blim EGG, semua file yang ekstensinya EGG kita masukin ke dalam load modelnya. Nah, karena di sini ada TIFF, ada texture, kalian tambahin dua baris ini aja dari yang sebelumnya. Nah, nanti misalnya kalau kalian sudah buat kodenya, ketika kalian play dia akan muncul ya sesuai dengan nama modelnya. Misalnya Boeing ya udah.
Dia akan ada Boeing. Nah, ya, kayak gini ya. Maka coba boleh langsung dibuat aja. Dan kalau ada pertanyaan, please tanyain. Cukup tambahin dua tekstur ini aja, dua baris ini untuk teksturnya. Yang sudah dicoba-cobain modelnya nggak cuma satu ya. Ini kan ada banyak tuh. Kalian boleh coba-cobain yang lain. Dan nanti kalau sudah semua dicobain, lalu checklist dan ketik angka 2 di chat ya. Kalau ada pertanyaan, please tanyain. Ya, ya, oke Faiza.
Sudah? Ketik angka 2 kalau udah ya. Oke, Reza udah. Oke, udah ya semuanya. Nah, kalau sudah, Kak Daud akan coba tampilkan yang bagian berikutnya. Jadi, kita akan langsung membuat proyek ya. Proyeknya adalah game 3D tentang Minecraft. Nah, nanti proyeknya seperti apa? Kalian akan punya membuat dulu ini ya, apa mind map. Jadi akan ada 3 file, di mana nanti ada main PY, map manager, dan juga hero ya. Dimana kalau main PY berarti itu adalah aplikasi utamanya, map manager untuk lokasi dari aplikasi apa game utamanya, dan nanti hero adalah player yang akan kita mainkan di dalam game 3D-nya ya. Nah, cara kita menggunakannya berarti gimana? Untuk pertama-tama kita akan buat dulu aplikasi utama sama template dari yang ditampilkan ke aplikasinya. Nah, kalian nanti akan buat dulu pertama adalah sebuah game sama seperti yang tadi ya. Kita ngebikin dulu tampilan aplikasinya dan nanti kita akan memanggil sebuah map manager class dari file atau modul yang udah kita buat berikutnya. Nah, di dalam kelas map manager ini akan ada init, ada start new sama ada add block dan kita akan menggunakan yang tadi ya sama ada tekstur sama ada model. Jadi nanti kita akan menggunakan tekstur sama modelnya untuk membaca dan menampilkan ke dalam gamenya kita. Nah, untuk tambahannya akan ada set color. Set color ini terdiri dari RGB dan sekarang ada parameter baru yaitu alpha. Nah, jadi ada RGBA, di mana di sini kalian bisa nambahin juga angka satu lagi sebagai parameter berikutnya. Di mana kalau kalian mau buat dia semakin tebal, berarti angkanya satu. Tapi kalau mau bikin dia semakin tembus pandang, berarti angkanya lebih dekat ke nol. Misal 0,1, 0,2, gitu. Ya itu jadi semi transparan. Nah, nanti berarti akan ada apa aja? Ada model, tekstur, sama color. Lalu habis itu kita membuat add block untuk menambahkan masing-masing model sama tekstur dan juga position ke colornya juga. Ya, gitu. Jadi langkahnya sama, kita akan ngerender, bikin peta, lalu menambahkan balok ke dalam peta tersebut dan di render. Ya. Nah, nanti kita tinggal panggil aja silannya, yaitu lokasi dari map manajernya tadi. Udah deh, gitu aja. Ada pertanyaan dulu? Sebagai langkah pertama, kita buat dulu untuk planningnya, ya. Kalian nanti buka ke VS Code ya. Nah, ini jangan lupa di checklist lalu submit. Dan kita buka VS Code-nya ke yang nomor 2, merencanakan permainan. Seperti biasa, untuk membuat mind map, kalian tinggal double klik untuk edit text-nya, lalu menambahkan cabang, klik tombol plus, tambahkan cabang lagi ke kanan, tambahin lagi ya, diklik. Gitu. Ya, nah kayak gini. Oke. Nah, apa yang perlu kita buat? Kita perlu buat seperti ini. Jangan lupa nanti klik tombol save-nya dulu ya kalau udah beres. Yuk, dibuat dulu semuanya.
Sudah ketik angka 3 ya? Oke, 2 menitan lagi ya kita lanjut. Sip, sudah? Nah, kita lanjut ya kalau sudah. Nah, bagian berikutnya adalah nomor 2 ini cukup diklik aja, lalu buka profil. Dan kita ke nomor 3 ya, kita mulai ngebikin programnya. Nah, tar. Oke, nanti kalian klik yang game PY-nya ya, ini kebuat game RUS nih. Ya, nanti kalian pilih yang game PY. Nah, kemudian nanti kita akan coba membuat satu untuk aplikasi yang sederhana dulu, yang udah ada map manajernya juga. Ya, nah caranya seperti apa? Caranya adalah kita akan import dulu ya, seperti biasa menggunakan Panda 3D-nya. Nah, jadi kita akan ada Panda 3D plus Map Manager-nya. Lalu kita buat dulu satu kelas ya, di mana ini adalah game untuk membuat aplikasinya dan kita tinggal bikin objeknya. Oke, nah nanti kalau di play ini masih error sih, karena Map Manager-nya belum ada ya. Oh, sorry, harusnya ini belum ada. Nah, ya jadi nanti dia kosong kayak gini nih. Oke,
Coba dibuat dulu untuk yang map apa yang gameplaynya. Kalau sudah tolong ketik angka 4 ya. Sudah, yang sudah ketik angka 4 ya.
Sudah ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutin lagi ke yang map manajernya. Nah, map manajernya yang awalnya dia cuma ada kelas map manager pas. Sekarang kita coba tambahin berarti ada ini ya. Bentar. Ya, kita buat dulu kelas map manajernya. Berarti dia akan ada init, panggil modelnya, teksturnya blok PNG, colornya juga ya. Kemudian kalau misalnya mau ditambahin untuk yang new, kita buat dulu untuk attach new node-nya jadi land, dan kita add block untuk menambahkan satu blok tersebut. Ya, nah, nanti dari satu blok ini kita tinggal masukin ke dalam si petanya. Nah, nanti kalau di play dia nggak ada error, dan itu artinya udah selesai ya. Kalau sudah, coba ketik angka 5 ya.
Sip, sudah semua? Nah, kalau sudah langsung di play aja ke yang game.py-nya ya. Nah, ini nanti harusnya dia sudah bisa muncul untuk seperti gini ya. Tuh, udah ada satu bloknya. Ini agak pelan-pelan ya karena dia sensitif banget ya. Kalau misalnya digeser dikit aja langsung banyak perubahan. Ya, yang udah ketik angka 5-nya ya di chat Zoom atau ada yang error kasih tahu. Ya, diketik angka 5 kalau udah. Kalau ada yang error tolong kasih tahu juga ya. Kayak Reza udah yang lain. Sip, Daryl udah juga ya.
Ya, yang lain udah. Faizi, Jazlan, sama Arnas gimana? Ya, sudah ya. Yang lain sudah juga. Nah, kalau yang sudah boleh dicoba rubah-rubah ya untuk koordinatnya ya. Ini kan ada blok PNG. Nah, misalnya kalian pengen rubah jadi stone PNG juga boleh ya. Nanti ketika kalian play dia akan berubah lagi nih si apa teksturnya ya. Tuh, teksturnya berubah lagi di situ. Kayak coba rubah-rubah untuk si teksturnya. Udah, kalau sudah langsung klik di checklist aja. Ini checklist ya, lalu di submit. Nah, kalian klik kembali, lalu boleh sambil dibaca yang dokumentasinya ya. Silakan baca-baca lalu dijawab sampai nomor 4 ya.
Yang sudah dijawab sampai nomor 4 boleh ketik angka. Terakhir adalah 6 ya. Sip, sejauh ini ada pertanyaan dulu. Sambil nunggu untuk menjawab ya. Sip, oke. Kalau sudah ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita tutup kelasnya. Belum ada. Oke. Clear ya. Jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Kita sudah belajar yang namanya game tiga dimensi. Caranya untuk membuat itu adalah kalian bikin dulu aplikasinya, lalu kita bikin untuk si setiap objeknya ya. Objeknya berarti pakai yang namanya map manager untuk sekarang. Baru habis itu kita set untuk point of view dari kameranya, dan setelah itu kita tinggal tampilkan saja dia ke dalam map manajernya. Di mana di dalam map manager ini akan ada blok, lalu tinggal kita posisikan juga untuk menambahkan bloknya ya. Gitu. Sebelum kelas saya tutup, ada pertanyaan dulu dari kalian? Kalau belum ada, kelasnya kita cukupkan. Dan kita nanti ketemu lagi di minggu depan ya. Untuk lanjutin projectnya. Oke? Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Thank you ya. Udah Faizi, Balkis, Jazlan, Reza, Daryl, sama Ernest. Bye. Thank you, Kak. Thank you ya. Selamat pagi.